Alhamdulillahi munshil khalqi min adami thumma salatu ala al-mukhtari fil qidami amin tadhakuri jiranim bidhi salami majajtada manjara mimuk lantim bidami amhabati rihu min tilqa ikadimatin wa awmadal barkum fi dhalma'i min idami fama li'ainayka in kultak fahamata wa ma liqalbika in kultas tafiq yahimi maula liwasan imda iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibun ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inkilah
Fama makna ridho bil qada'i wa haqiqati dzalika wa hukmihi. Lamun den takonaken fama iku apa makna ridho utawi maknane ridho, bil qada'i kelawan kepastiane Allah, wa haqiqati dzalika lan sejatine ridho, wa hukmihi lan hukume ridho. Jika ditanyakan apakah yang dimaksud dengan ridho terhadap qada, serta apakah yang dimaksud dengan hakikat ridho dan apakah hukumnya ridho, falam becik ngertiyo sira ana ulama ana ing sak temene ulama kita iku kalu berpendapat sapa ulama ana ridho sak temene ridho iku tarkus sukhti, tinggal bendu, wasukhtu utawi bendu iku dzikru ghairima, nutur liyane perkara qada kang wis netepaken sapa Allahu Gusti Allah, bi annahu kelawan satemene ghair iku aula luweh utama bihi kelawan ambet, wa aslahalan luweh bagus lahu kedue ambet fima ing dalem perkara la yastaikonu kang ora yakin sapa ambet, ora yakin fasadahu ing rusake ma wa salahahu lan ing baguse ma. Fahadha utawi iki tarkus sukhti fihi ing dalem ridho iku syartun dadi syarat fihi ing dalem ridho. Falam mengko becik ngertiya sira dzalika ing mengkono-mengkono ma qaluhu fir ridho. Ketahuilah sesungguhnya para ulama berpendapat yang dimaksud dengan ridho adalah membuang kebencian. Kebencian itu ialah kebencian mengatakan bahwa apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah itu lebih utama dan lebih baik baginya dalam masalah yang belum diyakini kerusakan dan kebaikannya. Jadi membuang kebencian merupakan syarat menjadi orang yang ridho. Misalnya begini, kita ditakdir Allah menjadi orang laki-laki, dilahirkan sebagai orang laki-laki. Kalau kita tidak disebut tidak ridho, kalau ada orang mengatakan andai kata saya menjadi wanita tentu akan lebih baik. Padahal menjadi wanita itu adalah merupakan sesuatu yang belum tentu baik. Mengatakan demikian ini namanya tidak ridho atau disebut dengan benci terhadap qada Allah. Atau contoh lain, kita ditakdirkan miskin, kemudian kita menyebutkan andai kata saya menjadi kaya maka lebih baik.
orang itu adalah orang yang tidak ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in qulta lamun takon sira, alaisa ana ta ora ana apa asyururu pira-pira barang kang ala, wal ma'asi lan pira-pira kemaksiatan, iku bi qada illahi ta'ala kelawan kepastiane Allah ta'ala, wa qadarihi lan kelawan qadari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa mengko halih kaya apa yarda ridha sapa al abdu kawula bisyari kelawan Allah, wa yalzamulan tetep hu ing abet apa dzalika mengkono-mengkono ridha bisyari wal ma'asi. Kemudian andai kata kamu bertanya, bukankah keburukan dan kemaksiatan itu juga merupakan qada dan qadar Allah yang ada di bawah kekuasaan Allah? Lalu bagaimana mungkin Allah ridha bila hambanya berbuat buruk dan berbuat kemaksiatan dan menetapkan hal itu? Bagaimana mungkin Allah ridha terhadap kemaksiatan dan Allah menetapkan hal itu? Bagaimana mungkin? Ini pertanyaan yang penting. Karena kita meyakini bahwa khairihi wa syarrihi minallah. Qada itu baik dan buruk tetap dari Allah. Lalu kemudian pikiran kita mengatakan, kalau memang begitu, kejelekan, kemaksiatan, kemungkaran, kekufuran, berarti Allah yang menetapkan. Iya. Pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana mungkin Allah mewajibkan atau menetapkan itu? Fa'lam mongko becik ngerti ya sira, anna ridha ing satemene ridha iku innama yalzamu angin pestine tetep apa ridha bil qada'i kelawan qada, wa qada usyari utawi keputusan utawa ketetapan Allah iku laisa ora ana apa qada, ana iku bisarin Allah. Wa inna masyarru angin pestine utawi Allah huwa yasar iku al-maqdiyu kang den pasti. Fala yakunu mongko ora ana apa ora ana sapa mau ora ana apa ridha iku ridha bisyari kelawan Allah, bisyari kelawan Allah. Ketahuilah sesungguhnya yang direlakan atau yang harus diridhoi adalah takdir, bukan bentuk perbuatannya. Takdir buruk itu tidak berarti perbuatan buruk. Yang buruk hanyalah sesuatu yang ditakdirkan. Jadi hamba tersebut tidak ridho dengan perbuatan buruk. Kalau tidak ridho dengan perbuatan buruk, bukan berarti tidak meridhoi atau tidak merelakan qada. Bisa dipahami nih. Saya ulangi. Yang kita harus ridho terhadap takdir Allah. Bukan perbuatan dari takdir yang ditakdirkan itu. Takdir buruk tidak berarti perbuatan buruk. Yang buruk hanyalah sesuatu yang ditakdirkan, yaitu perbuatan itu.
Jadi hamba tersebut misalnya kalau berzina, takdir zina itu tidak buruk. Jadi Allah mentakdirkan si A zina. Keputusan Allah itulah yang harus kita apa? Kita relakan. Artinya kita relakan, tidak boleh kemudian menuntut, kenapa engkau ya Allah mentakdirkan si A menjadi orang yang berzina? Tidak boleh. Karena Allah memiliki hak prerogatif. Terserah Allah mau berbuat apa. Jadi takdir mentakdirkan si A berzina itu keputusan Allah, dan itu kita harus ridho. Nah, yang harus kita benci, harus kita jauhi, harus kita cegah adalah perbuatan zina itu. Jadi dua hal yang berbeda, takdir itu sendiri dan perbuatan yang ditakdirkan adalah hal yang berbeda. Wakalalan dawuh sapa suyuhuna pira-pira guru kita rahimahullahu ta'ala, annal muqaddiyati sak temene pira-pira perkara kang den takdir, kang den pasti, iku arbaatun ana papat. Guru-guru kita mengatakan hal-hal yang ditakdirkan itu ada 4 macam, di mana ini orang tidak akan pernah bisa lepas dari salah satu di antara 4 ini. Orang akan berkutat pada salah satu dari 4 hal ini. Dari sejak tidur, bangun tidur, sampai tidur lagi. Apa itu? Rupane nikmatun, kenikmatan. Wasyidatun ran rekoso. Wa khairun lan kebagusan, wa syarrun lan Allah. Yang pertama adalah kenikmatan, kedua adalah kesulitan, yang ketiga adalah kebaikan, yang keempat adalah keburukan. Nikmatu utawi kenikmatan iku yajibu wajib opo ar-ridho fiha ing dalem nikmah, bil qadi kelawan Allah dat kang maringi pesten, wal qada ilan qada, wal maqdi lan perkara kang den takdir, wa yajibulan wajib alaihi ing ngatasé abet apa asyukru bersyukur, min haitsu annaha saking sekirane sak temene kenikmatan iku nikmatun nikmat, wa idharun nikmati lan mertelaaken nikmat alaihi ing ngatasé abet, bi ibdai asarin nikmati kelawan mertelaaken labete kenikmatan. Seorang hamba harus rela terhadap yang mentakdirkan sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus ridha terhadap hal yang ditakdirkan Allah, yaitu kenikmatan. Ia juga harus bersyukur atas nikmat tersebut, karena hal itu adalah sebuah kenikmatan. Dan ia juga harus menampakkan kenikmatan tersebut dengan memperlihatkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tentang kenikmatan yang pertama, kepastian Allah atau takdir Allah yang berupa kenikmatan, satu, kita harus ridho terhadap yang memberi keputusan, yaitu Allah. Dua, harus ridho terhadap takdir itu sendiri.
kemudian harus ridho terhadap hal yang ditakdirkan, yaitu kenikmatan. Lalu kemudian yang kedua, wasyiddatu utawi abot utawa kesulitan, iku yajibu wajib aidon halih malih koyok dene nikmat, apa ar-ridho fiha ing dalem syiddah, bil qadi kelawan Allah zat kang maringi keputusan, wal qada ilan qada keputusan, wal maqdiyi lan perkara kang den pasti. Wajibulan wajib alaihi ing atase abad apa as-sabru sabar min haitsu annaha saking endi-endine panggonan sak temene syiddah iku syiddatun kesulitan. Dalam keadaan sulit atau dalam kesulitan, seorang hamba harus rela, harus ridha terhadap Allah yang membuat takdir. Dua, harus ridha terhadap takdir itu sendiri. Yang ketiga, harus ridha terhadap sesuatu yang ditakdirkan, yaitu kesulitan. Ia harus, apa sikap yang harus diambil ketika kita diuji dengan kesulitan? Allah menuntut kita untuk bersabar dalam menghadapi kesulitan yang menimpanya. Sama halnya dengan kenikmatan, kewajibannya ada 4, kesulitan kewajibannya juga ada 4. Ridha terhadap Allah yang memberi keputusan, ridha terhadap qada atau keputusan itu, ridha terhadap barang yang diputuskan, yaitu kenikmatan atau kesulitan. Yang keempat adalah harus mensikapi dengan sikap yang sesuai dengan perintah Allah. Kalau kenikmatan, sikap yang harus kita tampakkan adalah bersyukur karena syukur yang diperintah Allah. Kalau dalam kesulitan, kita harus mensikapinya dengan sikap sabar karena sabar itu yang dituntut Allah. Wa syarru utawi Allah, wal khairu utawi kebagusan, iku yajibu wajib fihi ing dalem khair apa ar-ridha ridha bil qadi kelawan Allah dat kang gawe kepastian, wal qada ilan kepastian, wal maqdi ilan perkara kang den pasti. Wa yajibulan wajib alaihi ing atase abad apa zikrul minnati, eling-eling keagungane nikmat, min haitsu annahu saking sekirane sak temene khair iku khairun kebagusan, wufiqa kang wis den paringi pitulung sapa abad lahu maring khair. Yang ketiga adalah takdir kebaikan. Seorang hamba harus rela, harus ridho dengan yang maha mentakdirkan kebaikan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia harus ridho terhadap takdir itu sendiri, dan ia harus ridho terhadap sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia harus bersikap, yang keempat kewajibannya, harus bersikap mengingat bahwa semua itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kebaikan tersebut telah ditunjukkan kepadanya. Jadi kebaikan yang ditakdirkan Allah itu juga harus disikapi. Dengan cara apa? Mengingat bahwa semua bentuk kebaikan yang dia alami itu tidak lepas dari keputusan Allah. Lalu kemudian yang keempat, wasyarru utawi Allah iku yajibu wajib,
alaihi ing atase ambet fihi ing dalem syarrun apa ridho bil qadi kelawan Allah, wal qada ilan kepastian, wal muqtadilan barang kang ten pasti. Min haitsu annahu saking sekirane sak temene syar iku maqdiyun kang barang kang ten pasti. La min haitsu annahu ora saking arah-arah sak temene syar iku syarrun Allah. Keburukan, ketika ada keburukan, seseorang harus rela terhadap Allah yang mentakdirkan keburukan itu. Yang kedua, dia harus beridho terhadap takdir itu sendiri. Dan yang ketiga, dia harus ridho terhadap sesuatu yang ditakdirkan Allah, yakni keburukan itu. Karena hal itu sudah menjadi takdirnya. Bukan karena hal itu perbuatan buruk. Jadi kalau memahami bagaimana ridho terhadap keburukan, yang kita ridhoi itu, yang kita relakan itu adalah kepastian Allah itu. Tidak memandang itu baik atau buruk. Terlepas dari baik atau buruk, kita memandang bahwa ini adalah merupakan takdir Allah. Lah kalau takdir Allah, maka kita harus ridho. Tidak boleh tidak. Nah, kemudian kalau kita memandang dari sisi baik atau buruk, kita juga harus bersikap, saya ridho bahwa ini keputusan Allah, tapi ini baik, ini buruk. Nah, kalau keputusan itu buruk, apa yang harus kita sikapi? Sikap apa yang harus kita tampilkan? Kalau kita ditakdir Allah dengan keburukan, maka kita harus bersikap bahwa ini adalah merupakan takdir Allah, dan karena takdir Allah, maka saya harus melakukan atau bersikap dengan apa yang dituntut Allah. Apa? Tobat. Jadi kalau kita ditakdir Allah kenikmatan, maka kita harus yakin dan harus ridho. Tetapi kita juga harus bersikap yang dituntut Allah. Apa? Syukur. Kalau ditakdir kesulitan, kita harus ridho dan kita harus bersikap sesuai dengan tuntutan Allah. Apa? Sabar. Kemudian yang ketiga, kalau ditakdir Allah melakukan kebaikan, kita harus ridho dan harus bersikap apa? Dzikrul minnah, bahwa ini merupakan anugerah Allah. Kalau kita ditakdir Allah melakukan keburukan, kita harus ridho terhadap takdir itu sendiri, bukan terhadap perbuatannya, takdir itu sendiri. Dan kita harus bersikap sesuai dengan tuntutan Allah. Apa? Kalau ada orang yang melakukan keburukan, maka yang dituntut Allah tidak lain hanyalah tobat. Jadi begitu. Tidak kemudian begini, tidak imbang. Kenikmatan, kesulitan, kebaikan. Kenikmatan dan kebaikan dari Allah, kesulitan, keburukan dari kita sendiri. Tidak begitu. Semuanya, saya ulangi, semuanya adalah tidak lepas dari takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi yang lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kalau kita sudah ngerti yang demikian ini, maka kita enjoy saja. Enjoy saja. Enjoy itu maksudnya gimana? Ya, kalau kenikmatan kita harus bersyukur, kesulitan harus bersabar, kebaikan harus menyadari bahwa itu anugerah Allah. Kalau kita ditakdir keburukan, maka kita harus bertobat, beres. Tanpa mempersoalkan bagaimana Allah mentakdir kok buruk. Allah tidak bisa dihukumi, apapun yang akan diperbuat Allah tidak
dipertanyakan. Lanjut. Wahada utawi iki apa namanya? Iki kang tinutur iku kama annaka sak temene kaya-kaya sak temene sira iku tardo. Ridho sapa sira madhabal mukhalifi ing madhabe wong kang nulayani. Ayyakuna yen ta ana apa madhab iku makluman kang den weruhi laka kedue ira. La ayyakuna ora yen ta ana apa madhab iku madhaban dadi madhab laka kedue sira. Suma kaunuhu nuli utawi onone madhab ana iku makluman kang den weruhi. Iku yarji'u bali apa kaunuhu bali ilal ilmi maring ilmu. Farridho utawi ridho wal mahabbatu lan demen iku innama yakunu a'anakunani angin pestine ana karone bil hakikati kelawan sejatine iku lil ilmi kedue ilmu bimadhabil mukhalifi utawa ngawerui bimadhabil mukhalifi kelawan madhabe wong kang nulayani. La bimadhabihi ora kelawan madhabe mukhalif. Fakadzalika kaya mengkono-mengkono innama yakunani ar-ridho utawi ridho bil maqdiyi kelawan perkara kang den ridani. Hal tersebut sesuatu yang telah ditakdirkan. Jika melihat pada takdir dan yang mentakdirkan secara benar, ya, hal itu sesuatu yang ditakdirkan jika melihat pada takdir dan yang mentakdirkan yakni Allah secara benar. Sama halnya dengan jika Anda rela terhadap madhab lain yang kamu ketahui sebagai sebuah pengetahuan, tidak sebagai madhab. Pengetahuan tersebut kembali kepada ilmu. Jadi kerelaan dan kecintaan Anda sebenarnya kembali kepada ilmu tentang madhab, bukan pada madhab itu. Begini, ini contohnya Imam Ghazali adalah madhab ya. Kita kan sedang bermadhab Syafi'i, tidak sedang bermadhab Hanafi, Maliki atau Ahmad bin Hambal. Kita mengetahui madhabnya Imam Abu Hanifah, mengetahui madhabnya Imam Malik, mengetahui madhabnya Ahmad bin Hambal. Itu tidak berarti kita kita mengikuti dan mencintai madhab mereka. Tidak berarti begitu. Kenapa kita mengetahui, menggali, mempelajari madhab-madhab mereka itu hanya sebagai ilmu pengetahuan? Lah, yang kita cintai bukan madhabnya, yang kita ikuti bukan madhabnya, tetapi yang kita cintai adalah ilmu itu sendiri. Jadi madhab dengan mengikuti dan madhab dengan ilmu, bermadhab mencintai madhab dan mencintai ilmu madhab itu berbeda. Jadi kalau mencintai madhab itu fanatik terhadap satu madhab, tentu dia menjadi pelakunya. Itu berbeda dengan mencintai ilmu tentang madhab. Ini misalnya begini, contoh yang lebih ekstrim. Di tempat-tempat dugem, tempat-tempat dugem, barbar, ya, tempat-tempat maksiat itulah. Kita melihat dari sisi apa? Dari sisi bagaimana barbar itu dipasarkan.
tempat-tempat terlarang itu bisa menjangkau konsumennya. Ini kita mempelajari dari sisi ilmu marketingnya, bukan mempelajari dugemnya. Kita mencintai ilmu, bukti kita cinta ilmu tentang apapun kita pelajari. Ini tentang sesuatu yang berbeda, tidak sama. Jadi jangan kamu anggap bahwa ridho terhadap takdir keburukan itu berarti mencintai keburukan, bukan. Melihat keburukan sebagai takdir Allah itu berarti satu pengetahuan tersendiri. Bukan mencintai keburukan itu sendiri. Tentu hal yang berbeda. Nah, inilah yang dimaksud Imam Ghazali dicontohkan. Jadi kita ketika rela terhadap madhab lain yang telah kita ketahui 3 madhab misalnya, tidak sebagai madhab, pengetahuan tersebut kembali kepada ilmu. Jadi kerelaan dan kecintaan kita terhadap ilmu madhab, bukan terhadap madhab tersebut. Bukan mencintai madhabnya, tapi ilmu tentang madhab. Begitu pula halnya rela dengan sesuatu yang ditakdirkan Allah, yakni keburukan itu. Kalau melihat bahwa itu yang ditakdirkan Allah, kita harus rela. Kita harus rela. Ya, mengetahui bahwa itu takdir Allah itu loh namanya ilmu tentang takdir. Itu yang kita cintai. Tentang keburukannya kita harus ingkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Itu kata Nabi. Mensikapi perbuatan buruk itu harus dicegah, harus dilawan. Itu perbuatan buruknya, bukan takdir perbuatan buruk itu. Maka di sini inilah ada orang yang kemudian tidak pernah membenci orang yang berbuat buruk. Wong orang itu sudah masuk pada pusaran takdir kok. Yang harus dibenci itu apa? Perbuatannya. Misalnya ada orang kemudian seneng mencuri, seneng mencaci maki dan lain sebagainya. Kita lihat orang itu sebagai orang yang masuk dalam pusaran takdirnya Allah. Maka kita harus tidak boleh membenci dia. Wong dia pun sebenarnya juga tidak ingin berbuat begitu. Kenapa jadi berbuat begitu? Karena ditakdirkan Allah. Tapi kita harus membenci perbuatan yang diperbuat orang itu. Orangnya jangan dibenci, perbuatannya saja cukup. Nah, tapi kadang kita tidak begitu memahami begini. Orang ini kurang ajar, harus dibunuh, harus dimusnahkan dan lain sebagainya. Padahal itu berasal dari kekeliruan pemahaman kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Fa in qila lamun den takonaken. Faradi utawi wong kang ridho. Iku hal yakunu ana sapa radi, ana iku mustazidan wong kang amrih tambah. Apakah orang yang rela boleh meminta tambahan? Kila mongko den ucapaken lahu maring qail apa naam. Ya, boleh. Bisartil khairi kelawan syarat kebagusan, wassalahilan kebagusan. Donal hukmi orang ngukumi. Fala yukhriju mongko orang ngetokaken sapa radi hu ing talab zalika ing mengkono ziyadah ditokaken anir ridho saking ridho. Bal yadullu balik nutuhaken apa dzalik ala ridho ing atase ridho. Fa huwa utawi dzalik iku aula luweh utama. Lianna man krana sak temene wong ajaba kang gawakaken hu ing man apa syai'un suwiji-wiji.
wa radhiyalan ridho sapa man zalika mengkono-mengkono syai istazada mongko amrih tambah sapa man minhu saking syai. Jawaban dari pertanyaanmu itu boleh, tapi dengan catatan yang kamu minta tambah itu adalah mengandung kebaikan dan kemaslahatan tanpa harus kamu memastikannya. Memastikannya itu apa? Ya Allah, tambahkanlah ini, harus ya Allah. Loh. Sampai apa itu? Tidak jadilah. Ini ghibah nanti. Ada orang memimpin doa di tempat umum. Ya Allah, harus, kalau tidak begini nanti akan begini. Itu orang yang tidak punya tata krama secara hubungan makhluk dengan Tuhannya. Karena tidak pernah ngaji tasawuf. Siapa kamu kok memastikan sesuatu yang kamu minta? Kamu bukan siapa-siapa. Lalu kenapa kamu memastikan sesuatu yang kamu sendiri tidak ngerti bahwa itu lebih baik atau tidak? Lah kalau meminta tambahan tentang yang baik dan kebaikan, itu tidak membuatnya lepas dari sikap rela. Jadi masih disebut orang yang ridho terhadap qadha. Bahkan hal itu menunjukkan bahwa ia merasa rela dan itu lebih baik baginya. Sebab orang yang kagum terhadap sesuatu dan merasa rela terhadap sesuatu tertentu, tentu ia akan berusaha mencari tambahan yang banyak. Seperti wa ingkila lamuno den takonaken wa kana lan ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hadara ing dalem nalikane teka apa alabanu susu yakulu maka idza khudira ta idza hadara yakulu ngucap sapa Kanjeng Nabi Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu wa fi ghairihi lan ing dalem liyane laban yakulu dawuh sapa Kanjeng Nabi wa zidna khairan minhu wa fi maudhi'in minal maudhi'aini lam yadullu ora nuduhaken apa hadad doa ala annahu ing atase Kanjeng Nabi iku ghairu raddin ora ridho bima qaddara kelawan perkara qaddara kang mesti sapa Allah lahu maring Kanjeng Nabi min dzalika saking mengkono-mengkono laban. Apabila ada susu dihaturkan kepada Nabi, Nabi itu berdoa, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkatilah rizki ini, berilah tambahan untuk kami darinya. Dalam hadis lain, Nabi pernah berdoa wazidna khairan minhu, dan berilah tambahan untuk kami susu yang lebih baik darinya. Doa-doa yang dipanjatkan Nabi satu pun tidak ada yang menunjukkan bahwa beliau tidak ridho dengan apa yang ditakdirkan Allah untuk beliau. Artinya apa? Wazidna minhu, wazidna khairan minhu, itu adalah meminta tambahan kebaikan. Tambahan kebaikan. Kan ada kulu washrabu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu washrabu min thayyibati. Memilih makanan tidak syukur angger halal ngono tok. Makanan halal wajib, tapi hendaknya kita memilih yang menjadikan lebih baik. Misalnya kalau ada orang darah tinggi, makan halal wajib, mencari yang lebih baik juga boleh. Apa artinya?
makanan yang lebih baik bagi orang yang darah tinggi? Menghindari yang asin, menghindari yang mengandung kolesterol tinggi dan lain sebagainya. Ini karena kita tidak tahu makanan itu membuat kita justru lebih baik atau tidak. Tapi makanan itu sendiri baik. Fa in qulta lamun takon sira falam yudkar ora ditutur anin Nabi sallallahu alaihi wasallam apa al istisna unjabaaken wasyartul khairi lan nyarataken kebagusan wasolahi lan kebagusan. Jika kamu bertanya kenapa Nabi tidak menyebut pengecualian dan syarat kebaikan serta kemaslahatan, fa'lam mongko becik ngerti sira anna hadhil umura sak temene iki pira-pira perkara iku innama takunu angin mestine ana apa hadhihi iku bil qalbi ing dalem ati wa anna malan sak temene perkara yuqalu kang den ucapaken apa ma bil lisani kelawan lisan iku ibaratun ungkapan andzalika saking mengkono-mengkono ma fil qalbi wala mu'tabara mongko ora ana den wilang iku maujud bitarki ibaratihi kelawan tinggal nembungaken ma fil qalbi ma khusulihi sartane hasile ma bil qalbi ing dalem ati fa'lam ngerti sira dzalika ing mengkono-mengkono anna hadhil umur ila akhirih mukinan halih kang yakini. Ketahuilah sesungguhnya semua ini hubungannya adalah dengan hati dan mengucapkan hanya sebagai sesuatu ungkapan. Jadi yang terjadi sesuatu itu di dalam hati, sedangkan ucapan atau doa yang disampaikan Nabi itu adalah merupakan ungkapan apa yang ada di dalam hati. Jadi beliau tetap mengatakan hal itu di dalam hati, meskipun beliau tidak mengungkapkannya dengan lisan. Sadarilah hal itu dan pahamilah hal yang demikian ini, serta yakinilah. Jadi lisan itu menggambarkan hati. Meskipun tidak disyaratkan diucapkan dalam lisan, Nabi tentu mengungkapkannya dengan wazidna bi khairin, wazidna khairan minhu. Itu berarti di dalam hati sama dengan apa yang ada di lisan. Sudah, ini intinya bagaimana. Jadi takdir, qada dan qadar Allah, kita harus memahami bahwa Allah adalah zat yang memberi keputusan. Kita harus ridho terhadap Allah. Ada sesuatu yang diputuskan, Allah, kita juga harus ridho. Yang ketiga, kita harus ridho terhadap keputusan itu sendiri. Dan yang keempat, sikap yang harus diambil ketika menghadapi kepastian Allah itu. Jika kepastian baik kita hadapi, maka bersikaplah dengan perintah Allah, yakni mensyukuri. Kenikmatan, menghadapi kenikmatan dengan syukur. Jika keberatan, kesusahan yang kita hadapi, maka bersikaplah dengan sikap yang diperintah Allah, yaitu sabar. Jika kebaikan yang kita hadapi, maka harus bersikap sesuai perintah Allah, yakni mengingat bahwa semua kebaikan itu merupakan anugerah Allah. Dan yang terakhir, jika kita menghadapi qadanya Allah berupa keburukan, maka bersikap pulalah dengan sikap yang diperintah Allah, yaitu taubat. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal khusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim
wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.